Kita beri kesempatan kepada Mbak Nur Amalia, Kepala Bidang Pergerakan BEM Fakultas Hukum ULM, untuk menyampaikan hal-hal, mungkin bisa saja menyampaikan unek-unek atau bagaimana dari kacamata mereka sebagai generasi muda saat ini. Silakan Mbak. Tes, izin berdiri, mohon izin berdiri. Baik kawan-kawan, selamat pagi semuanya. Oke, mungkin bisa dilihat ya materinya di layar kanan kiri. Itu tajuknya adalah dari kampus ke TPS. Mahasiswa awasi pilkada. Mungkin bisa di next, tolong. Oke, next lagi. Oke, ini pertanyaan krusial yang membuka awal diskusi kita pada pagi hari ini. Kenapa penting dan genting untuk dibahas? Next, ini kawan-kawan jawabannya. Kayaknya bukan konon katanya, tapi sudah kenyataan banyak sekali kericuhan, kekacauan, chaos akibat adanya ketidakpercayaan masyarakat publik kepada mereka yang bekerja sebagai pengawas, kemudian sebagai penyelenggara pemilu. Alhasil apa kawan-kawan? Mereka di sini banyak mahasiswa ya yang melakukan aksi demonstrasi dan sebagainya, cuman ini mereka bentuk kesalahan karena mereka hanya ikut berpartisipasi secara di akhir, tidak secara dalam bentuk pengawasan kawan-kawan. Oleh karena itu ini menjadi urgensi kita bersama, paling tidak di bulan November nanti kita sebagai mahasiswa andil dalam melakukan partisipasi. Kemudian next lagi minta tolong. Oke, apa itu pilkada? Next. Sudah disampaikan juga ya tadi sama Bapak, pilkada adalah proses demokrasi di mana masyarakat secara langsung memilih pemimpin di tingkat daerah seperti gubernur untuk provinsi atau bupati atau wali kota untuk kabupaten kota. Pun dasar hukumnya juga tadi udah disampaikan oleh analisis hukum, kemudian juga disampaikan sama Pak Anang Sopan Tornado. Mungkin di next lagi bisa. Oke, pentingnya pengawasan partisipatif dalam pilkada. Kawan-kawan bisa diperhatikan, kebanyakan yang menjadi narasumber adalah seorang mahasiswa, kemudian audiens juga mahasiswa. Jadi pentingnya pengawasan partisipatif dalam pilkada ini adalah strategi untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara aktif dengan tujuan menekan potensi pelanggaran pemilu ya. Jadi highlight kita di sini kawan-kawan adalah menekan potensi pelanggaran pemilu. Itu perhatikan kalimatnya. Kemudian dalam pengawasan partisipatif, masyarakat berhak menyampaikan hasil pemantauan, hasil pelanggaran yang ia lihat, yang ia dengar. Oke, jadi itu bedanya pengawasan partisipatif aktif dan pasif. Kalau pasif ya dia cuma mengawas, tidak memberitahukan, tidak mengargumentasikan, tidak mengkritisi kepada pihak Bawaslu langsung atau kepada pihak terkait. Nah, mendengar dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Benar apa betul? Betul. Oke, kita bedah per kalimat kawan-kawan. Dalam konteks pilkada dari rakyat, maksud di sini adalah ketika rakyat memberikan suara. Benar apa betul? Oke, untuk rakyat adalah ketika si calon pemimpin sudah menjadi pemimpin dan rakyat menikmati hasilnya dari kebijakannya. Tapi yang kurang diperhatikan adalah kalimat oleh rakyat. Kebanyakan rakyat itu hanya berfokus kepada pemberian suara dan penikmat hasil dari kebijakan politik. Sedikit yang fokus terhadap kata oleh rakyat. Oleh rakyat di sini konteksnya adalah melakukan pengawasan dari awal hingga akhir. Begitu. Jadi mari kita hilangkan statement bahwa mereka yang mengawas pemilu adalah cuma orang-orang tua, orang-orang berumur. Sedangkan kita mahasiswa, apalagi yang misalnya, mohon maaf domisilinya jauh, aduh nggak bisa aku golput aja, aduh nggak bisa aku golput aja dan sebagainya. Itu tolong dihilangkan kawan-kawan. Dan itu ada kaitannya dengan pertanyaan kita, kenapa harus mahasiswa? Kenapa harus mahasiswa kawan-kawan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa memberikan argumentasi? Kenapa dalam konteks ini subjek kita harus mahasiswa? Mungkin next lagi? Oke, karena ini jawabannya. Tadi kita sering dengar tentang agent of change atau agen perubahan, tapi pada dasarnya peran mahasiswa itu ada 5. Pertama agent of change atau agen perubahan. Kedua social control atau kontrol sosial. Ketiga moral force. Kemudian guardian value dan terakhir iron stock. Lantas
Mungkin next minta tolong. Nah, lantas apa kaitannya kawan-kawan? 5 peran tadi dengan pengawasan partisipatif dalam pilkada. Mahasiswa harus kritis, harus bisa mengimplementasi dan mengaitkan narasi-narasi yang ada. Mungkin lanjut. Oke, peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif dalam pilkada. Next. Oke, pertama kita bahas tentang agen perubahan atau agen of change. Manusia atau mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menggunakan ilmunya, gagasannya diharapkan bisa memberikan perubahan kepada halayak ramai. Contoh tindakan yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa pertama adalah mengorganisir diskusi publik. Mungkin kawan-kawan, apalagi kawan-kawan organisatoris di sini sering ya melaksanakan diskusi-diskusi dan sebagainya. Itu sudah bentuk sebagai agen of change. Kita tinggal menyamaratakan dalam hal pilkada. Kita perbanyak, kita kawal pilkada ini mulai dari awal, yaitu dengan mengorganisir diskusi publik yang bertema pilkada. Kita cari literasi mengenai pilkada dan isu-isu terkait. Lalu kita mahasiswa mengorganisir sebagai ujung tombak adanya diskusi publik. Begitu kawan-kawan. Harapannya agar teman-teman kita di sini aware terhadap pilkada yang sedang berlangsung. Kemudian kedua, mengembangkan aplikasi pengawasan, software atau apapun sebagainya. Karena kawan-kawan, satu hal yang perlu kita yakini, generasi yang paling sering memberikan sumbangsinya dalam pihak teknologi dan sebagainya adalah generasi milenial dan generasi Z. Sepakat? Oke, kita lanjut. Sebagai sosial kontrol, pengontrol sosial, seperti tajuk kita awal, dari kampus ke TPS, kita bisa memonitoring langsung kawan-kawan ke TPS, kita bisa menyimak bagaimana cara kerja di sana, kita bisa mengawasi dan sambil tidak hanya sampai di sana, kita bisa memberikan pendapat kita bahwa di sini ada pelanggaran, di sini ada ketidaksesuaian kawan-kawan. Jadi misalnya kawan-kawan di situ mager apa segala macam, minta tolong untuk 1 hari saja paling tidak kita sama-sama buka mata buka telinga supaya kita bisa berhasil mengawasi adanya pilkada. Kemudian lanjut, oke, moral force atau kekuatan moral. Mahasiswa berperan sebagai moral force atau memiliki kekuatan moral. Mahasiswa ini dianggap sebagai kaum independen yang tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Jadi harapannya paling tidak kaum mahasiswa lah kaum yang bersih dari politik uang. Begitu. Jadi minta tolong kawan-kawan, kita mahasiswa, pemegang gadget terbanyak dan sebagainya, mari kita campaign, lakukan kampanye paling tidak di media sosial tentang bersih dari politik uang, tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa mencari, apalagi sekarang enak ya kawan-kawan, rekam jejak bisa kita cari di sosial media dan segala macam. Jadi ketika misalnya betul seperti disampaikan Bapak tadi ada berita hoax segala macam, paling tidak garda terdepan untuk meng-clearkan berita hoax tersebut adalah mahasiswa, yaitu melalui moral force ini. Kemudian mengadvokasi nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam pilkada. Oke, next. Mahasiswa sebagai guardian of value, penjaga nilai. Seperti yang disampaikan tadi kawan-kawan, harapannya mahasiswa di sinilah yang memegang kendali terhadap sistem yang ada. Karena seperti kawan-kawan yang pernah dengar, pernah lihat, dan pernah pahami, kita menghadapi bonus demografi, di mana usia produktif itu jauh lebih banyak ketimbang usia non produktif. Artinya beberapa tahun ke depan, apalagi ketika target Indonesia itu generasi emas tahun 2045, harapannya yang dipersiapkan sekarang ini adalah mahasiswa-mahasiswa atau anak muda yang keren. Anak muda keren adalah anak muda yang kawal pilkada kawan-kawan. Kemudian lanjut. Yang terakhir adalah peran mahasiswa sebagai iron stock atau calon pemimpin bangsa. Kita tidak bisa memungkiri, mungkin saat ini kita, aku, kamu, dan kalian semua mahasiswa sekarang duduk sama rata. Tapi tidak tahu 5 tahun, 10 tahun mendatang ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi DPR dan segalanya. Kawan-kawan perlu diperhatikan, paling tidak kita cut hal-hal yang berbau topeng, berbau ketidakadilan, nepotisme dan sebagainya itu di kalangan kita. Kita memang dipersiapkan untuk generasi emas kawan-kawan. Dan kita bangsa diharapkan melakukan pengawasan hingga saat ini agar kedepannya kita sebagai calon pemimpin bangsa bisa mengimplementasikan nilai-nilai benar, nilai-nilai luhur kita sebagai mahasiswa yang tidak ditunggangi oleh kepentingan politik atau politik uang. Oke kawan-kawan, sepakat? Oke, ada pertanyaan.
Jadi kenapa harus mahasiswa? Ada yang bisa menyimpulkan setelah peran-peran yang disebutkan tadi, kenapa harus mahasiswa? Ada? Ada yang berani? Kawan-kawan menyampaikan argumentasinya? Kenapa harus mahasiswa? Oke, mungkin masih malu-malu atau masih ngantuk, tidak masalah. Kita lanjut, kenapa harus mahasiswa? Karena harus mahasiswa kawan-kawan. Karena mahasiswa adalah kaum yang memiliki kepekaan intelektual, kemampuan analitis, dan keinginan untuk berubah. Mereka dapat menggabungkan kemampuan atau ilmu pengetahuan dalam bidang akademis dengan energi muda. Energi muda kawan-kawan, karena kita mahasiswa. Jadi bayangkan kawan-kawan, mari kita simulasikan dalam pikiran kita masing-masing. Energi muda digabungkan dengan kemampuan intelektual dan analitis. Seberapa kuat dan seberapa besar nanti negara ini jika semuanya ada orang yang berkualitas. Begitu kawan-kawan. Jadi anak muda harus kawal pilkada karena kedepannya kitalah calon pemimpin bangsa. Sepakat kawan-kawan? Oke, lanjut. Oke, let's discuss. Apa yang terjadi jika mahasiswa tidak ambil tindakan? Apa yang terjadi kawan-kawan? Seandainya kita apatis, seandainya kita egois, kita golput, kita tidak peduli ketika ada pelanggaran terjadi di sekitar kita. Kita mahasiswa ujung tombak atau kita penyambung lidah masyarakat, kita diam. Kita tidak peduli, kita individualisme. Apa yang akan terjadi? Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini bukan hal sepele, pilkada ini bukan hal sepele kawan-kawan. Nantinya mereka yang terpilih itu menentukan kebijakan yang akhirnya terrealisasikan ke kita. Tentang jalan 171 itu apakah bakal dibereskan? Kemudian apakah kita dapat fasilitas dan infrastruktur yang bagus dalam mengenyam pendidikan? Itu pada akhirnya akan berorientasi ke kita kawan-kawan. Jadi ini kembali ke pertanyaannya, apa yang terjadi kawan-kawan jika mahasiswa tidak ambil tindakan? Next tolong, yang terjadi ini, chaos, korupsi, kemiskinan, perekonomian tidak stabil, inflasi keuangan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk hal-hal negatif yang akan terjadi di negeri ini, naujubillah jangan, itu akan terjadi kalau misalnya kita diam, kita apatis, kita egois. Paling tidak kawan-kawan, karena ini pilkada menentukan gubernur, wali kota, atau bupati, itu lebih kecil. Lebih kecil dalam artian kita tinggal berfokus terhadap wilayah kita masing-masing. Jika tidak bisa mengedukasi di satu kota ini, paling kada saya dari Tanah Bumbu, saya bisa mencari tahu mana pemimpin yang bagus, mengedukasi seperti apa, dan mengkritisi seperti apa. Itu kawan-kawan. Paling tidak mari kita fokus pada wilayah kita masing-masing, karena ini dalam hal pilkada agar hal-hal seperti di layar ini tidak terjadi bagi generasi kita di masa akan datang. Karena beberapa tahun mendatang, kitalah yang akan menopang negeri ini. Yang akan menjadi orang-orang penting nanti ke depannya adalah anak-anak kita semua. Oke, oleh karena itu peran serta mahasiswa dalam proses pengawasan partisipatif dalam pilkada itu sangat penting. Jadi kawan-kawan, setelah pulang dari sini, mari kita buka sosial media kita perbanyak literasi kita mengenai proses pilkada. Karena 3 bulan lagi kita akan mulai dengan pesta demokrasi pilkada di sini. Gitu ya kawan-kawan, kita perbanyak literasi mengenai isu-isu terkini mengenai pilkada. Kemudian kedua, kita kritis. Kita mengkritisi, dan ketiga, ajak teman-teman. Karena seperti yang disampaikan Pak Anang tadi, ini berkaitan dengan circle. Kalau ketua circle-nya Bapadah, jangan itu, ini kayak ini. Berubah lagi pendapatnya kawan-kawan. Jadi paling tidak, satu orang di AIS ini adalah pengubah di circle dulu ya. Paling tidak agen perubah di circle dulu. Kalau belum bisa secara luas, paling tidak di circle dulu. Circle mengubah suatu kelompok yang lebih besar. Jadi kita mainnya bertahap kawan-kawan. Orang-orang di sini adalah orang-orang terpilih yang ingin berubah, yang ingin mengontrol sosial menjadi lebih baik. Ya, jadi karena anak muda keren adalah anak muda yang kawal pilkada. Oke? Mungkin aku minta sahutannya ketika aku bilang anak muda keren, jawabnya anak muda yang kawal pilkada. Sepakat ya? Oke. Anak muda keren, Oke, next. Jadi tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi kawan-kawan?
Next. Yuk gunakan privilege mahasiswa kita sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dengan melakukan pengawasan partisipatif dalam pilkada. Next. Karena Vox Populi, Vox Diaboli, suara rakyat adalah suara Tuhan. Mungkin sekian dari saya. Salah hilap tolong dimaafkan. Saya Lia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk Nur Amalia Putri. Luar biasa.